Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini, tanggal 28 Juli 2020, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia hari ini meluncurkan channel YouTube untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bidang nanti, karena dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang yaitu adalah setiap instansi harus memiliki sebuah channel YouTube sebagai sarana untuk live scoring saat berlangsungnya kompetensi bidang nanti. Jadi adik-adik semuanya saat memasuki ruang ujian, sebelumnya itu bisa menyampaikan kepada satu orang, kepada temannya, kepada keluarganya untuk mengikuti live scoring terkait dengan pelaksanaan kompetensi bidang itu. Hal ini dilakukan karena pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan gugus tugas yang menyatakan bahwa dilarang berkumpul atau dilarang melakukan penerbangan untuk perjalanan, dilarang melakukan penerbangan atau kita meminimalisir pergerakan manusia sehingga untuk memotong penyebaran COVID-19. Adik-adik kalian, hari ini juga Ketua Panselda telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test Badan Kepegawaian Negara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 pada seleksi calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone tahun 2019. Nah, di dalam surat pengumuman ini Panselda memberikan beberapa informasi. Satu yaitu adalah mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 bagi peserta SKB CPNS 2019. Nah, yang kedua itu adalah persiapan pelaksanaan SKB CPNS 2019. Kemudian yang ketiga adalah lain-lain. Nah, di poin yang pertama ini kami menjelaskan bahwa kami sampaikan kepada seluruh peserta SKB CPNS 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone, adik-adik semuanya itu adalah satu, peserta seleksi dianjurkan melakukan isolasi mandiri sebelum pelaksanaan seleksi. Kemudian yang kedua adalah peserta tidak diperkenankan mampir di tempat lain sebelum menuju ke tempat seleksi. Jadi dari rumah itu langsung saja menuju ke tempat seleksi. Jangan lagi singgah-singgah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah gunakanlah masker, kemudian face shield, kemudian, dan hal ini adalah wajib dilakukan. Kemudian yang keempat adalah tetap memperhatikan jarak minimal 1 meter. Kemudian menjaga kebersihan tangan dan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dengan menggunakan hand sanitizer. Perlu yang saya perjelaskan ini, yang tiga ini. Jadi pelamar CPNS itu harus menyiapkan masing-masing satu masker, satu face shield, kemudian satu hand sanitizer yang ukuran kecil saja, yang bisa dipegang karena di lokasi ujian nanti pada saat ruang tunggu satu itu adik-adik diharapkan untuk selalu menyemprotkan hand sanitizer untuk menjaga kemungkinan yang terjadi. Beberapa teman kami yang kami utus untuk melihat kondisi saat berlangsungnya ujian seleksi kompetensi dasar untuk formasi ikatan dinas sekolah kedinasan itu, ada beberapa instansi yang menggunakan kaos tangan dan hand sanitizer disiapkan oleh pelamar. Nah, kaos tangan ini saya kira tidak perlu kita siapkan karena cukup dengan hand sanitizer di tangan semuanya.
Kaos tangan nanti kami informasikan pengumuman selanjutnya ketika itu diperlukan, dan kami akan mengikuti terus perkembangan yang terjadi terkait dengan lokasi tes nantinya ini. Kami akan selalu mengikuti info-info terhadap kejadian pelaksanaan seleksi kompetensi dasar untuk sekolah ikatan dinas ini. Kemudian alat tulis pribadi berupa pensil kayu. Nah, pada saat SKD kemarin ada pensil yang kami siapkan itu kami kumpul dan masih ada kami pegang itu. Jadi untuk pensil adik-adik peserta SKB tidak usah pikirkan, nanti panitia seleksi daerah yang menyiapkan. Kemudian kami sangat berharap adik-adik berangkat ke lokasi SKB tidak perlu diantar oleh banyak orang. Percaya, yakin bahwa saya biar tidak diantar orang tua, insya Allah saya akan lulus. Orang tua dan keluarga lainnya cukup berdoa di rumah saja. Kemudian dapat menonton YouTube channel BKPS Nembone untuk melihat scoringnya itu. Kemudian peserta seleksi yang berasal dari wilayah berbeda dan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan. Jadi misalnya pilihan untuk pemerintah Kabupaten Bone itu adalah Kanrekam 4 BKN Makassar. Tapi adik-adik yang misalnya yang berasal dari Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu, atau daerah-daerah lainnya yang berada di sekitaran Makassar itu, ketika bergerak ke Makassar, agar sepanjang perjalanan itu tetap melakukan dan mengikuti protokol kesehatan sesuai yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kemudian live scoring akan ditayangkan di YouTube channel ini terkait dengan ini, dan adik-adik bisa, kami akan share sebentar channel YouTube Badan Kepegawaian Negara BKN Makassar Official. Di situ adik-adik bisa melihat kondisinya itu YouTube live scoringnya itu seperti apa. Nah sekarang untuk live scoring misalnya adik-adik yang pemilihan titik lokasi nanti kita bahas sebentar ya. Kemudian memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan BKN nomor 50 tahun 2019. Kemudian peserta seleksi akan diukur suhunya nanti. Jadi yang bisa masuk ke ruang ujian adalah peserta yang bisa mengikuti ujian adalah semua pelamar SKB. Jadi tidak ada yang akan dirugikan. Tapi perlakuannya yang berbeda. Jadi 37,3 derajat Celcius itu ketika diukur, nah di bawah kurang atau lebih atau sama dengan 37,3, maka akan dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit. Jadi pada saat adik datang, karena mungkin pengaruh panas atau apa begitu ditembak lebih besar 37,3, misalnya 35 atau 36 begitu, maka diberi ruang dulu untuk istirahat selama 5 menit. Jangan sampai pada saat bukan suhu badan tapi suhu luar yang terbaca pada pengukuran suhu itu. Nah pada saat 5 menit kemudian ternyata suhunya seperti itu, maka perlakuannya peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan. Dan apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Tapi apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberi kesempatan pada sesi cadangan 1 hari setelah jadwal akhir. Intinya itu tidak akan ada yang dirugikan, pasti akan dicarikan jalan. Jadi akan dimasukkan ke ruangan khusus, kemudian panitia akan menggunakan alat pelindung diri. Ya. Kemudian peserta yang langsung masuk itu adalah kurang dari 37,3 derajat Celcius. Itu langsung masuk saja itu. Nah, poin yang kedua adalah persiapan pelaksanaan SKB. Dalam persiapan ini 1. Pemilihan titik lokasi mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020. Nah, pemilihan 3 lokasi ini
pemilihan pertama, pemilihan kedua, pemilihan ketiga. Setiap pelamar diberi kesempatan untuk memilih sebanyak 3 kali. Maksudnya itu pilihan pertama, misalnya saya tinggal di Jakarta. Saya memilih BKN Makassar karena ketidaktahuan saya ternyata bisa memilih di dekat dengan domisili. Jadi dia pilih dulu BKN Makassar karena dia masih ingat, oh saya mendaftar di Bone, saya cari Bone, tidak ada yang mendekati Bone, Makassar begitu. Karena ketidaktahuannya, maka pilihan pertamanya Bone Makassar. Setelah di diskusi sama temannya, ternyata bisa memilih yang dekat dengan domisili. Makanya dia buka lagi akun, pilih yang kedua kalinya. Pilih yang kedua kalinya, yaitu misalnya BKN Pusat. BKN Pusat. Nah, adik-adik sekalian, saya berharap sekali, Panselda sangat berharap sekali untuk tidak menggunakan pemilihan fasilitas ini. Jadi sebelum memilih yang pertama, yakinkan bahwa insya Allah saya akan memilih yang ini saja. Saya tidak akan berubah lagi. Yang pertama dan yang terakhir, itu saja. Yakin. Jangan lagi karena diberi kesempatan 3 kali memilih, maka cuek-cuek saja anunya. Pilihan pertama, itu mau dulu. Nanti di belakang kalau bisa dirubah, itu lagi anu. Nah, terkadang ini ada juga orang-orang yang memanfaatkan, diberi ruang untuk memilih, dia manfaatkan betul itu anunya. Kalau saya berprinsip, ketika kita diberi fasilitas, bisa memilih pertama, 2, ketiga, langsung saja. Tidak boleh mereka salah-salah, ini yang saya pilih. Yakinkan itu. Karena yang kedua, jangan sampai yang saya khawatirkan, jangan sampai yang ketiga kalinya ini terkunci dan adik-adik tidak bisa memilih, dan itu akan ribet anunya. Misalnya Anda tiba-tiba saat memilih, tiba-tiba dia pilih Kanrek 2 Surabaya, atau Kanrek 1 Yogyakarta. Ya. Kemudian tiba-tiba mati lampu. Ternyata itu terekam. Berarti adik-adik semuanya akan pergi ujian SKB itu di sana, di Yogyakarta atau di Surabaya. Jadi saya sangat berharap sekali kepada adik-adik sekalian untuk tidak menggunakan fasilitas untuk memilih ini. Kecuali betul-betul kelupaan atau kealpaan atau hilaf begitu. Jadi minimal hanya 1 kali boleh salah, ya. 1 kali boleh salah. Setelah itu pilih yang berikutnya ini. Jadi itu ya untuk pemilihan titik lokasi ini. Dan sangat berharap sekali sebelum 7 Agustus sudah selesai semuanya. Ya. Jadi batasnya ini 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2020. Nah, poin yang kedua adalah mencetak kartu peserta ujian SKB. Titik lokasi nanti akan tercetak di kartu ujian SKB. Kemarin BKN Pusat menyarankan agar seluruh peserta mencetak ulang kartu ujiannya. Kenapa? Karena ujian SKB kali ini adalah absensi itu tidak manual lagi. Menggunakan menggunakan barcode. Jadi absensinya itu langsung online, ditembak saja itu barcode, langsung saja absensi begitu. Ya. Itu bisa mencetak mulai tanggal 8 Agustus 2020. Jadi 8 Agustus adik-adik bisa melakukan pencetakan. Buka saja di akun masing-masing. Kemudian estimasi jadwal pelaksanaan SKB CPNS 2019 adalah September sampai Oktober 2020. Kalau ada pertanyaan lagi terkait dengan pelaksanaan SKB ini, adik-adik sebelum Anda memilih, jika Anda ragu-ragu, lebih baik mengajukan pertanyaan ke grup Telegram Info CPNS khusus pemerintah Kabupaten Bone. Kami tunggu di situ ya. Kemudian yang poin terakhir adalah pemerintah Kabupaten Bone tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia seleksi daerah CPNS 2019 ataupun lainnya.
Untuk itu dihimbau kepada adik-adik sekalian, ketika Anda mendapatkan tawaran atau apapun itu, silakan laporkan ke pihak yang berwajib. Karena pendaftaran ini, penerimaan CPNS 2019 dan penerimaan CPNS itu tidak dipungut biaya apapun. Kemudian kelulusan peserta itu adalah prestasi peserta sendiri. Jadi jika ada, sekali lagi kami tegaskan, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Jadi adik-adik, terkait lagi ada pertanyaan atau berikutnya terhadap pelaksanaan SKB ini, silahkan kami tunggu pertanyaan di info CPNS 2019 Bone ikut SKB. Saya kira seperti kita ketahui semuanya, peserta SKB Kabupaten Bone, kita sudah kumpulkan semuanya peserta SKB-nya itu dalam sebuah grup Telegram. Jadi kalau ada informasi-informasi, kami akan sampaikan di situ. Di informasi yang lain, di media sosial yang lain, kami tidak akan menguraikan secara gamblang tentang info-info terkait dengan itu, kecuali di channel YouTube ini. Kemudian di Facebook kami akan selalu sampaikan saja bahwa ya, info terkait ini sudah kami jelaskan di grup Telegram gitu. Saya kira itu adik-adik ya. Terima kasih. Dan sekali lagi untuk lebih mendukung agar lebih cepat menemukan channel ini, silahkan untuk mendukung agar channel ini bisa mudah ditemukan. Silahkan subscribe dulu sehingga channel ini bisa diakui, karena sementara diverifikasi baru video pertama yang diunggah ini terkait dengan channel ini ya. Mohon dukungan adik-adik sekalian. Sekali lagi masih banyak waktu untuk belajar. Silahkan belajar kuat, dan 90 menit adik-adik semuanya menentukan masa depan Anda. Penyesalan itu datangnya di akhir. Biasanya kalau di awal-awal itu yang disebut pendaftaran. Jadi adik-adik semuanya, belajar dan berdoa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.